Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Shalom. Sukacita buat kita semua atas peristiwa Hari Raya Kenaikan Kristus. Saudara-saudari terkasih, jika para nabi dalam nubuatan tentang kedatangan Mesias, maka semasa hidupnya, sebelum menderita wafat, sengsara, dan peristiwa kebangkitan terjadi dalam Kristus, Yesus banyak mengatakan kepada para rasul terkait nubuatan, dan dia berbicara tentang dirinya sendiri yang akan mengalami penderitaan, dan dia juga mengatakan bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Namun hal ini diabaikan oleh para muridnya. Karena diabaikan, jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus, entah itu sebagai mukjizat, mungkin juga tidak ada artinya. Tetapi karena peristiwa kebangkitan itulah yang membuat mata hati para murid mengalami terang akan peristiwa di dalam Kristus. Yang terjadi adalah Yesus hidup. Apa yang menjadi nubuatan para rasul, nubuatan Yesus, dan nubuatan para nabi tentu diingatkan kembali oleh Pak Yesus sendiri bahwa di dalam kitab-kitab Daniel, Samuel, dan juga Mazmur, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Maleakhi, Sakaria, dan kitab Mika, semua berbicara tentang Kristus yang bangkit. Kristus yang mengalami peristiwa kebangkitan dan peristiwa naik ke surga. Oleh sebab nubuatan itu yang selaras dengan kitab para nabi hanyalah Kristus semata. Ia memperkenalkan kepada kita semua bagaimana kemuliaan setelah kematian. Maka kita bisa merunut kembali sabda Tuhan hari ini. Yesus mengulang dan mengatakan demikian. Ada tertulis tentang Mesias, penyelamat dan juru selamat. 1. Mesias harus menderita. 2. Mesias harus bangkit dari antara orang mati. 3. Pada hari yang ketiga ia bangkit. 4. Dalam namanya berita tentang pertobatan sebagai sesuatu yang penting. Mesias yang datang membawa suatu pertobatan, dan pertobatan ini menjadi penting bagi setiap manusia. Yang kelima, pengampunan dosa. Satu-satunya terjadi pengampunan dosa hanya di dalam diri Mesias. Misteri pengampunan dosa dibutuhkan bagi manusia seperti kita yang berdosa ini. 6. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Peristiwa pertobatan dan pengampunan serta kemuliaan kebangkitan haruslah menjadi peristiwa yang tidak dialami oleh diri sendiri, tetapi mesti diberitakan kepada setiap orang. Dan Yesus mengatakan, berita ini harus disampaikan kepada setiap bangsa mulai dari Yerusalem. Dan Yesus menegaskan pula kepada para rasulnya, kamu adalah saksi. Aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, dan aku akan mengirim kepadamu. Yang Yesus sendiri katakan, syaratnya adalah para murid harus tinggal di Yerusalem. Jadi Yesus mengatakan seperti apa yang sebelum terjadi peristiwa kematian Kristus di kayu salib, Yesus mengatakan sekali lagi kepada para rasul bahwa kalian akan menerima sesuatu yang besar daripadaku, yaitu Roh Penghibur, Roh Kudus. Tetapi syarat yang harus dialami oleh para murid saat itu adalah mereka harus tetap tinggal di Yerusalem. Maka mereka yang mengalami itu tidak dialami di tempat lain. Syarat pertama sebagai baptisan roh adalah tinggal di Yerusalem. Dan ini harus menjadi ingatan bagi kita semua.
Tidak ada peristiwa roh penghibur datang ke tempat lain. Tetapi Yesus menyatakan, haruslah kalian tinggal dan jangan meninggalkan tempat itu, bahwa mereka akan diperlengkapi dari kekuasaan yang maha tinggi. Jadi kalau kita mencari roh penghibur di tempat lain, tidak ada. Saudara-saudari terkasih, Yesus kemudian mengangkat tangannya, Yesus memberkati, dan Yesus terangkat ke surga. Di depan para murid dalam kuasanya, Yesus terangkat ke surga. Penderitaan selesai, banyak tanda ia membuktikan bahwa ia bangkit dan ia hidup. Oleh karena itu, apa yang dikerjakan dan menjadi pekerjaan selama Yesus dalam dunia ini, penderitaan itu telah selesai dan banyak tanda itu menjadi ada artinya. Dan dengan demikian ia membuktikan bahwa ia hidup. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang mengimani Kristus, kita datang kepada hidup, kepada kemuliaan kebangkitan, dan pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan janji Kristus. Sebab itu, para murid pun dilarang meninggalkan Yerusalem dan mereka disuruh untuk tetap tinggal di situ menantikan janji Bapa. Maka para rasul yang menerima roh penghiburan, yaitu Roh Kudus sebagai pembuka baptisan roh untuk menjadi saksi bagi setiap bangsa. Oleh sebab itu peristiwa tentang iman akan Kristus mestinya ada di dalam hati yang diterangi oleh peristiwa ilahi seperti ini. Bukan hanya akal, bukan hanya akal-akalan, dan bukan hanya karena peristiwa logis dan tidak logis, tetapi mesti diterangi oleh hati yang bersih. Dalam terang ilahi, Yesus memberikan roh penghibur, Roh Kudus kepada para murid. Sebab itu, apa yang dijanjikan oleh Kristus semasa hidupnya menjadi jalan utama bagi keselamatan, dan kita mengimani dalam cara yang tidak sia-sia. Saudara-saudari terkasih, apabila roh datang, yaitu roh kebenaran, akan memampukan seluruh kebenaran itu menjadi peristiwa yang dapat menghidupi kita semua sebagai orang beriman. Maka setiap orang yang beriman, yang diterangi oleh Roh Kudus, akan memuliakan Allah. Dan setiap orang yang memuliakan Allah akan memahami bahwa hidup ini perlu mengasihi. Mengasihi siapa itu Allah, mengasihi siapa itu Yesus, dan mengasihi siapa itu sesama. Dalam orang yang mencari dan memuliakan Allah, ia akan senantiasa tidak akan ada habisnya untuk berani mengasihi siapapun. Dan siapapun yang mengasihi Allah, dia akan berlaku kasih kepada sesama manusia. Maka Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, mereka harus memberitakan tentang Yesus sampai kepada ujung dunia, sampai kepada ujung bumi, sampai kepada segala bangsa. Saudara-saudari terkasih, misteri kebangkitan ini menjadi pengharapan bagi kita semua, bahwa benar Yesus bangkit dan di dalam Dia ada hidup. Maka iman kita adalah iman yang datang kepada hidup, bukan iman yang datang kepada kematian. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan menjadi pembuka jalan bagi kita untuk mengenali siapa Yesus. Dan dalam bacaan pertama, diingatkan bahwa Yesus makan bersama para murid-Nya menjadi suatu peristiwa penting, bahwa kebangkitan yang hidup adalah peristiwa makan bersama para murid-Nya. Oleh sebab itu menjadikan suatu perjumpaan paling mendasar kita sebagai orang beriman, yaitu di dalam Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, saya baru pulang dari ziarah ke Eropa, maka masih pura-pura jet lag. Jadi mohon maaf hari ini tidak bisa ngelucu. Saudara-saudari terkasih, dalam hal yang menakjubkan,
pada saat peristiwa perziarahan dari Roma, Perancis, kemudian Spanyol, dan kemudian di Portugal, banyak anak muda mulai mengimani dan kembali kepada Kristus. Apa yang dikatakan bahwa bangsa Eropa meninggalkan Kristus ternyata isapan jempol. Bahwa mereka orang-orang muda, dikabarkan pada saat kemarin, pastor dari Belanda mengatakan setiap hari kedatangan anak muda untuk menerima baptisan baru dan sampai pada peristiwa Krisma. Dan kemudian di Perancis ada 15.000 anak muda kembali kepada gereja Katolik. Dan hal ini membuktikan bahwa iman kepada Kristus yang bangkit adalah kerinduan setiap orang untuk datang kepada kehidupan. Kita bukan datang kepada peristiwa kematian, tetapi kepada Dia yang hidup. Kalau kita datang kepada yang hidup, Roh Kudus menjadi amat penting bagi kita semua. Maka peristiwa itu akan kita lalui dengan novena Roh Kudus. Dan peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul menjadi peristiwa bagi kita semua. Dengan demikian kita memiliki kekuatan surga, memiliki kekuatan yang berasal dari Kristus sendiri, bahwa kita mengalami pertobatan yang tidak sia-sia, karena yang dapat mengampuni adalah Kristus bagi setiap orang yang berdosa. Semoga kita menyadari hal tersebut dengan terang hati dan terang iman. Tuhan memberkati.